Selamat siang teman-teman, saya Angga dari Angga Banggal Properti. Siang hari ini saya ingin sharing sedikit apa yang menjadi pendapat saya tentang keadaan hari-hari ini dalam sektor properti teman-teman. Ya mungkin memang keadaan ini menjadi goncangan untuk semua bidang usaha apapun itu teman-teman, pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan. Tapi saya ingin membahas sedikit apakah peluang-peluang tetap ada dalam industri sektor properti teman-teman. Oke, yang pertama adalah keadaan ini bisa menjadi suatu goncangan investor tertentu yang memiliki usaha, yang harus tetap membayar karyawan, yang harus tetap membayar mungkin tanggungan di bank untuk membeli suatu aset ataupun usaha untuk menginvestasi itu teman-teman. Tapi sebagian kalangan juga ini adalah sebagai keadaan hari ini adalah sebagai peluang untuk kita berinvestasi teman-teman. Kenapa? Ya karena keadaan saat ini adalah masa-masa orang sebenarnya banyak membutuhkan dana untuk memperpanjang usahanya, untuk membayar karyawan, untuk mungkin kehidupannya teman-teman. Jadi banyak aset-aset yang sebenarnya akhir-akhir ini pun saya banyak jumpai owner-owner properti yang akan menjual asetnya teman-teman, ataupun menjual suatu tempat usahanya yang mungkin emang dirasa tidak produktif lagi teman-teman. Oleh karena itu ini adalah salah satu peluang di mana investor properti bisa mencari lahan yang subur, mencari aset yang terbaik dengan harga yang terbaik teman-teman. Oleh karena itu di sektor investor properti sebenarnya masih ada peluang, asalkan dengan catatan investor tersebut tidak terlalu memiliki tanggungan yang besar teman-teman, karena dana yang ada dapat diputarkan untuk menjadi suatu dana untuk investasi teman-teman, untuk mengambil properti, sehingga nanti di masa yang keadaannya membaik, harga aset tersebut akan menjadi naik dan memiliki capital gain yang lebih, sehingga mendapat keuntungan yang lebih juga teman-teman. Oleh karena itu saya ingin berpendapat bahwa ini adalah juga suatu peluang untuk industri bidang investor properti teman-teman. Yang kedua, kenapa kita harus membeli properti saat ini? Ya karena kalau tidak membeli di situasi yang seperti ini, itu tidak akan mendapat harga yang murah ataupun di bawah pasaran teman-teman. Oleh karena itu sebaiknya apa yang harus dilakukan investor properti di saat ini teman-teman. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama juga harus menunggu teman-teman, menunggu keadaan yang membaik juga. Tapi ada juga yang kedua, tipe investor properti yang menunggu dan mencari aset-aset yang dirasa bisa untuk investasi, untuk peluang untuk memiliki nilai jual lebih saat nanti kondisi membaik teman-teman. Dan di dunia broker properti menurut saya masih akan tetap baik, dengan catatan adalah kita sebagai broker harus rajin juga mencari aset-aset dengan kondisi yang orang butuhkan, sehingga mendapatkan harga yang terbaik juga teman-teman. Sekian mungkin sharing-sharing saya, mungkin bermanfaat. Kita tetap berpikiran positif, optimis untuk keadaan yang akan lebih baik ke depan, dan tetap jalani pola hidup sehat dan terus melakukan yang terbaik dalam apa yang kita kerjakan. Sekian sharing dari saya, biar ini dapat menjadi masukan untuk teman-teman yang ada. God bless you.